Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam program ini, Call of Faith, panggilan iman. Saudara, dimanapun Anda berada, ingat kasih Tuhan selalu mengalir bagi setiap kita yang percaya. Karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan dengan renungan singkat ini, dengan kerendahan hati, saya rindu dan saya percaya kita pasti mengalami kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan tema saya berbicara tentang hati bersyukur lebih happy, karena Tuhan pasti menyelamatkan. Kita mau belajar dari bangsa Israel atau umat yang percaya kepada nama Tuhan Yesus atau nama Allah yang begitu besar, dan dari nabinya yaitu Nabi Musa sebagai pemimpin umat Tuhan yang peka akan Tuhan. Dan memang keadaan belum tentu membawa kita bisa bersyukur, tetapi firman-Nya mengajarkan kita bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Jadi saudara, apapun kondisi yang kita alami, miliki hati bersyukur sekalipun berat, minta tuntunan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Sebelum kita mendengar, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah firman-Mu ada kuasa. Yang kami dengar, yang kami baca, biarlah menjadi kekuatan kami, dan kami terus melangkah di hari-hari yang baru, mengalami kasih Tuhan, mengalami mujizat yang tidak terbatas oleh keadaan manusia. Siapapun yang mendengar YouTube ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan ahlinya. Buka jalan, baik ekonomi, atau finansial, atau kesehatan, atau dalam hubungan keluarga. Di dalam nama Yesus, semua berjalan dengan baik, mengalami kuasa mujizat Tuhan. Aku berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, kita buka Alkitab kita. Saya bacakan Ulangan 26, ayat 6 sampai ke 10. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Amin. Diberkati kita yang membacakan dan menghidupi firman-Nya. Tahukah saudara, kitab Ulangan mengingatkan setiap kita bahwa kita punya Allah juru selamat dan tidak terbatas dengan apapun juga, di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari para musuh-musuh. Dan konteks ini berbicara tentang umat Israel yang ada dalam masa perbudakan. Mereka mengalami kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, kesusahan. Seperti di zaman ini juga. Kita mendengar deru perang, ekonomi yang tidak jelas, terjadinya goncangan bumi, tanah longsor, gempa, bahkan yang lainnya. Sepertinya keadaannya sama seperti bangsa Israel. Namun bangsa Israel ini dijajah, menderita, dianiaya. Hanya bedanya diberikan daging, sehingga bangsa Israel nggak apa-apa diperbudak, tapi mereka bisa makan daging. Namun Allah atau Tuhan bukan itu yang Tuhan rindukan, tapi Tuhan mau membebaskan mereka dari perbudakan.
Jangan hanya melihat berkat yang sementara, tetapi di tengah-tengah penindasan, aniaya, aku beserta dengan umatku. Itulah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, sehingga mereka, pemimpinnya yaitu Nabi Musa, taat apa kata Tuhan. Dan tentu Tuhan menuntun mereka ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan dari Mesir. Tuhan tuntun mereka, Tuhan berikan tanda-tanda ajaib, Tuhan menyelamatkan mereka. Sehingga Tuhan berkata di ayat yang kedua, saya bacakan bahwa maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Tuhan perintahkan mereka, persembahkanlah segala hasil bumi, hasil yang dimana kalian usahakan atau kalian pekerjakan. Dan mereka taat melakukannya, sebab mereka menyadari bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka. Baik itu diserang musuh, dianiaya oleh bangsa Mesir, tapi Tuhan meluputkan semuanya itu. Ada waktunya Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi saudara, di tengah-tengah penderitaan pasti selalu ada berkat yang tersedia. Berkat Tuhan tidak hanya berwujud materi saja, melainkan berkat Tuhan adalah blessing, kemurahan, anugerah Tuhan yang kita alami sebagai orang-orang percaya. Ada kemurahan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Jadi tenang, sabar, apa yang Tuhan percayakan sekecil apapun, lakukan apapun untuk kita berpegang teguh kepada iman kita, bahwa di balik semua penderitaan yang kita alami selalu ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menolong kita kapanpun. Yang terpenting dasarnya adalah biarlah iman kita tidak kecewa, karena Tuhan Yesus sudah menang atas dunia ini. Jadi saudara, dari rema renungan ini, yaitu kita belajar dari Musa dan umatnya, yaitu mereka bersyukur atas kesempatan, atas pertolongan, atas perlindungan Tuhan, dan mereka memberikan hasil usaha atau hasil bumi yang mereka kerjakan kepada Tuhan dan diberikan kepada imam, sehingga imam mendoakan di bait Allah. Atau bahasa sekarangnya, kita memberikan persembahan yang terbaik, dibawa ke gereja, dan hamba Tuhan atau pendeta pasti mendoakan. Dan mengapa kita punya hati bersyukur? Kita belajar dari hal ini, yaitu yang ke-1, tetaplah komitmen dan mempercayai segenap hidup di balik peristiwa yang berat. Ingat, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan menuntun mereka, di mana mereka sengsara, mereka berseru kepada Tuhan. Kata berseru itu yang dimaksud adalah komitmen. Saudara, apapun keadaan kondisi yang tidak mendukung, komitmenlah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyelamatkanmu. Bahkan segala keterbatasan kita, akal kita, rencana kita, Tuhan sanggup buat sesuatu. Sabar, Tuhan pasti menyelamatkan. Yang kedua, kita diajarkan mengapa kita bisa bersyukur, dan itu menjadi happy bagi kita karena ketetapan perjanjiannya atau janji Tuhan atas umatnya selalu ada. Ingat, Tuhan berkata bahwa dengan tangan yang kuat, lengan yang terancung, dan kedahsyatan yang besar, dan dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Ini berbicara tentang Allah begitu power, begitu kuasa. Tidak ada yang dapat melawan Dia. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus namanya, Allah yang kita sembah, hakikat yang esa di dalam diri Bapa,
Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya selalu ada penyediaan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya. Dan yang terakhir, kita bisa bersyukur, dan itu lebih happy sebab Tuhan menyelamatkan kita, yaitu tetaplah menabur kasih. Apa yang kita alami, taburlah kebaikan. Kebaikan bukan menyelamatkan, tetapi kita sudah menerima kasih Allah sehingga kita menyalurkan kepada siapapun. Apa yang kau alami, sekecil apapun, mungkin kau belum mengalami mujizat, tapi saya percaya kita ada sampai hari ini, kita karena ada mujizat, ada kasih Tuhan. Yang dimana saya alami satu hal, berapa kali saya sudah mengalami, yaitu sakit secara fisik, tapi Tuhan menyatakan kemurahannya. Dengan iman, dengan perbuatan, saya sembuh. Ada waktunya saudara, untuk kita istirahat, untuk kita mengalami seperti down, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi semua ada kalanya, ada waktunya. Berkat Tuhan itu tidak habis-habisnya. Dia selalu mengasihi kita. Bagi kita yang mau bersyukur, yang berserah, beriman kepada Tuhan. Jadi saudara, percayalah janji Tuhan. Manusia bisa berkata apapun, tapi janji Tuhan selalu ada bagi kita yang berseru kepada nama Tuhan, yang beriman kepada namanya. Itu saja saudara, saya percaya renungan singkat ini memberkati kita semua, dimanapun Anda berada, apapun kondisi saudara yang tidak memungkinkan. Tapi ingatlah, hati yang bersyukur, itu yang Tuhan mau. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hati kita untuk bersyukur. Ini doa saya, Roh Kudus memberkati saudara, Roh Kudus memberikan hati yang baru, hati yang bersyukur. Sebab di balik bersyukur ada kuasa Tuhan, pasti dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.